kita masuk pertemuan di PKSN yang kedua dengan tema Allah memulihkan kemuliaan manusia dari kitab Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Saudari-saudara yang terkasih, di masa ini berbagai bentuk ketidakadilan dialami oleh anggota masyarakat, khususnya mereka yang lemah dan terpinggirkan. Bahkan kita sendiri pun seringkali menjadi korban ketidakadilan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya merupakan beberapa contoh konkret ketidakadilan yang seringkali kita jumpai. Situasi ini membuat kita bertanya, apakah manusia sudah semakin kehilangan martabat dan keluhurannya sebagai ciptaan Tuhan? Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 menggambarkan penciptaan manusia sebagai makhluk istimewa. Keistimewaan manusia terletak pada ungkapan imago Dei. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Identitas ini ditegaskan pula dalam konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes artikel 12. Manusia memiliki nilai keluhuran dalam dirinya, dan itu adalah pemberian Allah sendiri. Pada kenyataannya, manusia seringkali kehilangan kemuliaannya karena tingkah lakunya sendiri. Untuk memulihkan kembali kemuliaannya, manusia harus memohon bantuan Allah serta berupaya mengatasi kerapuhannya yang membuat dirinya menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan. Dalam teks kitab Nahum kali ini, Nabi Nahum menubuatkan bahwa Allah sendiri akan memulihkan kemuliaan manusia sebagaimana Ia memulihkan kemuliaan Israel. Melalui pertemuan ini, umat cuma diajak untuk menyadari dan meyakini kuasa Allah yang akan memberi kekuatan pada dirinya untuk menjadi pejuang-pejuang keadilan dimanapun mereka berada. Mari kita buka dengan lagu pembukaan di buku panduan halaman 40 di Puji Syukur 599. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kedua, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kita mulai KSN berkemudian ini. Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudari-saudara yang terkasih, pada pertemuan kedua ini kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan kitab Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2.
Melalui perikop singkat ini, Nahum menubuatkan penghakiman atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang kejam. Ayat pertama mengawali gambaran tentang penaklukan Niniwe melalui majunya para pendobrak yang siap mengambil posisi menyerang. Kisah itu dilanjutkan oleh nubuat tentang janji Allah yang akan memulihkan kekuasaan Yakub, seperti kemuliaan Israel yang telah dirampas dan dihancurkan oleh si perampas. Melalui ayat kedua, Nahum menyampaikan sebuah pesan penghiburan yang menjadi harapan umat beriman. Harapan akan pulihnya kemuliaan manusia melalui berkat Allah. Pada pertemuan kedua ini, kita akan menggunakan metode 7 langkah sharing iman yang terdiri atas langkah pertama, mengundang Tuhan. Langkah kedua, membaca teks kitab suci. Langkah ketiga, memperhatikan teks kitab suci. Langkah keempat, membiarkan Tuhan berbicara. Langkah kelima, saling berbagi atau sharing. Langkah keenam, bersama-sama mencari pesan Tuhan melalui tanggapan. Langkah ketujuh, berdoa secara spontan. Sebelum masuk ke langkah pertama, jadi dibagi menjadi 2 peserta atau 3 peserta. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Dan setiap kelompok terdapat fasilitatornya. Akan dibagi berapa? Setiap kelompok 5 sampai 6 orang. Ya udah nggak usah pindah-pindah. Iya sih. Ya. 2 baris saja 2 udah. baris. Ya. Orangnya sih. 6. Iya, di tengah. Ibu potong. Setiap kelompok ada fasilitatornya 1 orang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. 5, 5. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 apa? 3 kelompok. 3 kelompok. Oh, 3 kelompok saja. Ya, 3 kelompok dipilih salah fasilitatornya 1 orang. 6 ya. 6 orang ya jadinya. Yang menjadi fasilitatornya. Ya. 1 orang. Mbak Eti ketua fasilitator. Iya, fasilitator mah tinggal nunjuk. Ini kan tuh. Iya. Fasilitator menunjuk siapa yang memimpin peserta. doa. Ayo Bu, pimpin doa. Memang fasilitator. Ya, 1, 2, 3. Oh 3 ya, 3 kelompok aja 3 ya. kelompok. Ya udah 3 3. aja. Batasnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber penghiburan dan harapan kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang telah mengerahkan hati kami untuk menyadari dosa dan kerapuhan kami. Kami mohon, berkatilah pertemuan ini agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan memampukan kami memahami kasih-Mu yang memuliakan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita masuk bacaan kita suci. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya bersama-sama yang sebelah sini. Pendobrak hati terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan cara-caranya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
langkah ketiga, memperhatikan teks kitab suci. Fasilitator kelompok mengajak peserta untuk masuk dalam suasana hening dan membaca kembali teks kitab suci dalam hati mereka masing-masing. Setelah itu, fasilitator kelompok meminta peserta untuk melakukan langkah berikut ini. Satu orang milih siapa dari sana semua. Kata apa yang berkesan? Kata apa yang berkesan? Jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah. Satu kata saja. Oh, satu kata. Memilih kata. Oh, kalimat boleh. Kalimat kan, ini Ya, kan ya. satu ini, Ya. ya kan? Jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu, kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Betul. Sana dulu apa sini dulu? Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Oke. Saya siapa lagi? Ada yang berkesan? Sebelah sana siapa? Kata boleh. Membinasakan karang-karangnya. Ya. Ada lagi kata boleh, kalimat boleh. Saya kemuliaan. Oke, ada lain? Nggak ada lagi? Kenapa Anda memilih kata itu? Apa alasannya? Adakah kata itu menyentuh? Ya, ungkapkan. Kenapa Anda memilih? Mbak Ida, kenapa memilih kalimat itu? Apakah menyentuh secara pribadi? Kalau menyentuh, mengapa kata-kata itu begitu menyentuh? Adakah pengalaman rohani atau penghayatan pribadi terkait dengan kalimat tersebut? Ya kalau untuk pengalaman sih ya sih, cuman menyentuh juga sih, maksudnya itu buat kita berjaga-jaga lah ya, untuk segala sesuatunya itu kita selalu siap. Udah? Yang lainnya? Apakah begitu terasa menyentuh kalimat itu atau kata itu? Ibu? Ya, tadi membinasakan karang-karangnya. Ya. Jadi ayat sebelumnya, sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan karang-karangnya. Ini menurut saya
bisa diambil ke kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau ada yang berbuat ketidakadilan pada seseorang itu mungkin secara langsung tidak bisa membalasnya apa gimana gitu. Secara langsung Tuhan akan yang berurusan dengan orang tersebut, yang bisa membinasakan siapapun yang berbuat yang ketidakadilan. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Adakah yang menyentuh? Kenapa Ibu memilih kata itu, kalimat itu? Sesungguhnya Tuhan tidak akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Maksudnya setidaknya Tuhan dia tidak akan membiarkan umatnya hidup dalam kesusahan. Ya, oke, terima kasih. Saya setuju Ibu. Saya tadi memilih kemuliaan juga, seperti halnya kemuliaan Israel maupun kemuliaan Yakub, terlebih kemuliaan Adam, ya, karena asal dari dosa itu adalah Adam dulu. Adam sudah begitu mulia, artinya dia tinggal di Firdaus karena pengkhianatan, karena ketidaktaatannya, akhirnya kemuliaan itu diambil. Sehingga berakibat dosa karena kita tidak taat kepada Tuhan, sehingga kita berdosa. Dosa itu akibat upah dosa itu adalah maut. Akhirnya kita harus mati. Bagaimanapun juga kematian menanti kita entah kapan. Nah, saya mendamakan kemuliaan itu kembali lagi ke Taman Firdaus. Kita kembali lagi disucikan. Setuju dengan Ibu saya. Tuhan tidak akan membiarkan sampai sekian ribu tahun, ya, dari Adam sampai kelahiran Yesus. Tuhan tidak membiarkan umatnya berdosa. Tuhan menjanjikan penebus. Nah, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, ya, Yesus lahir. Allah sendiri menghadirkan firman-Nya, sabdanya, sudah dari awal ada, yang sudah dari awal itu Bapa yang tidak bisa kita lihat itu berfirman sehingga menciptakan bumi dan langit ini. Nah, firman itulah yang diutus, yang diinkarnasi menjadi manusia. Untuk menebus kita, mau jalannya dengan sendirinya dengan kematian, karena upah dosa adalah kematian. Akhirnya Tuhan Yesus rela mati untuk menebus, untuk berkorban. Ya, dari dulu itu untuk menebus sesuatu kesalahan itu harus ada yang dikorbankan. Ya, kalau dulu itu kan bukan ini kurban ukupan, kurban bakaran, ya, zaman dari dulu. Abraham pun, ya, mengorbankan anaknya untuk Tuhan. Karena kesetiaannya Tuhan menyediakan domba, bukan anaknya, karena janji Tuhan tetap digenapi. Nah, itulah kemuliaan Allah, karena pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kemuliaannya dipulihkan
saya merindukan hal itu. Saya merindukan. Mungkin Anda semua juga ya merindukan supaya kita dihapus dosa-dosa, tidak tebus. Layakkah kita tebus? Itu saja. Silakan salah satu peserta untuk membaca seluruh teks kitab suci sekali lagi dengan suara keras. Iya, silakan. Mana? Dalam terang sabda, kelompok diharapkan dapat menentukan dan menanggapi dengan aksi nyata. Adakah masalah yang ada di dalam gereja dan masyarakat? Tidak harus sesuai dengan ayat. Iya. Ada aksi nyata mungkin usul yang melihat lingkungan sekitar. Mau kerja bakti, mau ini kesampaian Pak. Itu masih ada ini Program kita kan ada lingkungan, kerja bakti, lingkungan. Meram Seroja kerja bakti itu bakti yang dulu yang baca bakti di PT. Di bedeng. Terus nanti gimana Bedengnya di mana? laporannya? Masih Oktober Pak, Terserah sudah depannya masuk Oktober. mau jalan atau mau ganti programnya bisa. Oke, lanjut Mbak. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan saling berbagi pengalaman, kita akan mendiskusikan tugas atau permasalahan apa yang kita temukan di sekitar kita yang perlu kita tanggapi. Tugas ini tidak harus berkaitan dengan teks yang kita baca, sebagai contoh mengunjungi warga sekitar yang sakit, menolong korban banjir, dan lain-lain. Sebagai komunitas, kita juga dapat memilih sebuah sabda kehidupan yang akan kita hayati selama 1 minggu, 1 bulan, atau selama periode tertentu sebagai sebuah aksi nyata. Ya, tidak harus sesuai dengan teks. Apa nggak gerah itu? Ibunya masih merhati. Itu 3 double itu. Tapi kita Jadi kan ada mengadakan itu. Karena paus. paus ya. Kalian Ada ya. Ada buat Tiara mah ya kerja bakti kalau mau orang hajatan ya Bu ya, kompak. Jadi keluar semua gitu. Sabda kehidupan apa ya sabda kehidupan? Ada yang tahu? Sabda kehidupan yang akan kita hayati selama 1 minggu. Belum pernah dengar sabda kehidupan. Susah amat sih. Kemarin pas tengahnya gimana tuh Pak? Belum ada. Belum nyampe sini kali nggak tahu. Sabda Tengahnya kehidupan. gimana? Kenapa sabda kehidupan?
Maksud dari sabda itu. Itu lebih pengawas surat jalan. Nggak ada di bukunya. yang itu bersusah dengan terang jalan aku jalan ya jalan itu kamu berapa aku jalan terang sini deh terang Apa Pak? Oh, maksudnya renungnya. Sabda kehidupan itu renungnya. Dek, Natanya renungan harian. Suci. Natanya Renungan harian ya. Renungan hariannya mau bawa pulang mana tuh Pak? Dibaca nggak? Wah, Oh, harus. Lanjut lah Pak. Lanjut. Ngari aja. Oh, kalau gitu nanti ini, tapi harus ini. Nanti bukunya dibawa masing-masing aja di sini. Tapi harus dibawa. Orang soalnya- baca loh. Tapi ini terbatas. Orang baca. Sempet baca. jangan batuk bau rambut lagi Kan mau buat lagu doang. Nggak pernah angkat lagu. pajangan deh mengasihi musuh. Jadi Kamis 12 September sekarang. ya Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Instruksi mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah cara untuk memastikan pembalasan yang setimpal. Oh, ketidakadilan. Hukuman harus proporsional dan kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan. Namun Yesus memerintahkan muridnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah ajaran yang sulit karena ajaran ini mendesak kita untuk bertahan tanpa membalas ketika kejahatan menimpa kita. Yesus menyatakan kasih terhadap musuh. kasih dari bersih Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Menjalani kehidupan Kristen berarti menjadikan belas kasihan dan kasih Allah sebagai ukuran tindakan kita. Yesus sendiri telah menjalani ajaran-ajaran ini dan Dia mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya terbuka terhadap tantangan yang dibawa oleh Injil? Apakah saya menganggap serius perintah untuk menjadi sempurna seperti Bapa Surgawimu sempurna? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita juga berdoa bagi mereka yang hidupnya diracuni oleh kebencian. Kita mohon agar Tuhan memberi mereka hati yang baru dan semangat yang baru. Ya. Tidak boleh membalas ya. Yang susah. Ya bisa susah. ini ngerumel aja dah Ajaran yang sulit karena biasanya emosi juga. Semua orang begitu nggak ada terang.
Lanjut, Mbak. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita masuk langkah ke-7, berdoa secara spontan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ungkapkan doa dari dalam lubuk hati kita masing-masing dalam terang sabda Tuhan. Berdasarkan pengalaman kita akan Tuhan dan berbagi permasalahan yang telah kita rasakan. Silakan, saudara. Ya Bapa, teranglah hati dan pikiran kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setelah membaca, merenungkan sabda-Mu, hidup kami Kau arahkan, dan jiwa kami Kau kuatkan. Marilah kita mohon. Iya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami dapat berkumpul dengan Tuhan. Kiranya Engkau berikan Tuhan dan doakan malam dari kami Tuhan. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah Tuhan yang hati supaya kami dapat berkumpul di dekat kami. Ya Tuhan, dan begitu juga saudara-saudara kami sakit, berikanlah permohonan Tuhan supaya mereka lebih baik, dan begitu juga di dalam pekerjaannya ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Marilah kita mohon. Bapak yang terima kasih atas penyertaan-Mu dari hati malam hari ini. Terima kasih dari kesehatan yang diberikan kami. Berkatilah keluarga ini, semoga selalu kami kesehatan. Lindungilah juga kami semua dari segala keluarga kami yang Tuhan. Inilah kami dalam setiap pekerjaan, berilah kelancaran, jangan menangis dan Ya Allah Bapa yang kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami para putra-putrimu berkumpul di sini untuk bersembah dan bersujud padamu. Kami berpasrah diri kepadamu karena Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami menghormatimu ya Allah Bapa. Semoga penghormatan kami kepadamu menarik kami keluar dari keegoisan yang menghalangi kami melihat penderitaan sesama kami. Kami mohon datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Bantulah kami untuk menciptakan dunia di mana kami akan bertindak adil, mengasihi dengan lembut, dan berjalan dengan rendah hati bersama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Dialah kami berseru kepadamu untuk sekarang dan selama-lamanya. Kami mohon. Allah yang marah sebagai manusia, kami seringkali jatuh ke dalam lembah dosa, tetapi Engkau selalu dengan rela mengampuni segala dosa kami. Semoga Engkau juga senantiasa membimbing kami ke jalan yang Engkau tunjukkan, dan agar kami senantiasa menuju jalan terang-Mu. Marilah kita mohon. Karena doa kami yang mulia Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, mohon berkatilah, lindungilah dan jagalah keluarga kecil kami, agar kami mampu menjalani semua ini sampai akhirat nanti. Dan jagalah selalu anak-anak kami, agar mereka selalu tumbuh kembang
sehat jasmani dan rohani. Marilah kita mohon. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini. Dalam keyakinan kami akan kuasa pemilihan-Mu, kami mohon pulihkanlah kami agar menjadi serupa kembali dengan Engkau. Mampukanlah kami juga untuk membawa pemulihan ketika terjadi situasi sulit akibat ketidakadilan dalam kehidupan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kedua PKSM sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup. Puji syukur 337. Bukunya halaman 40. Yesus lihat umatmu yang